Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alan Perkasa dengan NIM 2407030327 angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang revolusi industri 4.0 mulai dari sejarah kemunculannya, tahapan perkembangan revolusi industri dari masa ke masa, ciri-ciri setiap tahapannya hingga dampaknya terhadap kehidupan manusia saat ini. Nah, perubahan zaman yang kita rasakan hari ini mulai dari belanja online, kecerdasan buatan, hingga kendaraan tanpa pengemudi tidak terjadi secara tiba-tiba. Semua itu merupakan bagian dari proses panjang yang disebut revolusi industri. Nah, revolusi industri ada perubahan besar dan mendasar dalam cara manusia memproduksi barang dan jasa akibat inovasi dan teknologi. Secara historis, revolusi industri dibagi menjadi 4 fase utama. Yang pertama itu revolusi industri 1.0. Nah, industri 1.0 itu terjadi pada akhir abad ke-18 sekitar 1760. Fase ini ditandai oleh penemuan mesin uap oleh James Watt yang mendorong mekanisme produksi. Sebelumnya, produksi dilakukan secara manual menggunakan tenaga manusia atau hewan. Dengan mesin uap ini munculnya pabrik-pabrik besar, industri tekstil berkembang pesat, dan transportasi seperti kereta api mulai digunakan. Nah, ciri utamanya pada revolusi industri 1.0 ini adalah mekanisme produksi berbasis tenaga uap. Nah, selanjutnya itu revolusi industri 2.0 terjadi pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Fase ini ditandai dengan penggunaan listrik dan sistem produksi massal yang diperkenalkan oleh Henry Ford dalam industri otomotif. Nah, Henry Ford ini adalah pendiri dari otomotif Ford. Produksi menjadi jauh lebih cepat, biaya lebih murah, dan barang bisa diproduksi dalam jumlah besar. Nah, ciri utama dari 2.0 ini adalah elektrifikasi dan produksi massal. Nah, selanjutnya revolusi 3.0 dimulai sekitar 1970-an. Fase ini dikenal sebagai revolusi digital, ditandai dengan penggunaan komputer, elektronik, dan teknologi informasi dalam proses produksi. Robot industri mulai digunakan untuk menggantikan pekerjaan manual di pabrik. Ciri utamanya itu otomatisasi berbasis komputer dan sistem digital. Nah, yang terakhir di abad sekarang dunia masuk fase yang disebut industri 4.0. Konsep ini dipopulerkan oleh Klaus Schwab melalui World Economic Forum. Fase ini menggabungkan teknologi fisik, digital, biologis melalui sistem yang saling terhubung. Ciri utamanya adalah integrasi teknologi seperti AI, Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, robotik cerdas, blockchain, hingga percetakan 3D. Di era ini, mesin tidak hanya bekerja secara otomatis, tapi juga berkomunikasi, menganalisis data, dan mengambil keputusan secara mandiri. Nah, ciri-ciri revolusi industri 4.0 yang pertama adalah interkoneksi. Karakteristiknya seperti perangkat mesin, manusia yang terhubung melalui internet dalam satu sistem yang terintegrasi. Yang kedua adalah otomatisasi cerdas atau smart automation. Mesin dilengkapi kecerdasan buatan sehingga mampu belajar meningkatkan kinerjanya sendiri. Yang ketiga adalah analisis real time. Karakteristiknya data dikumpulkan dalam jumlah besar dan dianalisis secara cepat untuk mengambil keputusan secara bijak dan cepat, efisien. Yang selanjutnya adalah cyber physical system. Nah, cyber physical system ini adalah integrasi antara dunia nyata dan dunia digital. Selanjutnya ada model bisnis digital, munculnya seperti e-commerce, fintech, smart city, hingga layanan berbasis aplikasi. Era ini bukan hanya perubahan teknologi, tapi juga perubahan cara berpikir dan cara manusia berinteraksi. Nah, dampak revolusi industri 4.0 terhadap kehidupan manusia ada dampak positif hingga dampak negatifnya. Dampak positifnya itu efisiensi produktivitas dan meningkat. Produksi akan lebih cepat dan akurat dan hemat biaya. Kemudahan akses informasi. Nah, informasi itu bisa diakses kapan aja dan di mana saja. Yang ketiga ada inovasi di bidang kesehatan dan pendidikan, seperti telemedis, learning, dan sistem pembelajaran online berkembang pesat. Dan munculnya profesi-profesi baru seperti data analisis, AI engineering,
cyber security specialist, hingga digital entrepreneur. Nah, di dampak negatifnya itu ada pergantian tenaga kerja mesin oleh mesin. Nah, biasanya kan di pabrik ada pekerja manual ya, manusia. Nah, itu mulai digantikan oleh tenaga kerja mesin. Nah, yang selanjutnya ada kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses dan kemampuan teknologi yang sama. Yang ketiga, ancaman keamanan data, resiko kebocoran data dan serangan cyber meningkat. Selanjutnya ada ketergantungan kepada teknologi. Manusia menjadi sangat bergantung pada sistem digital. Nah, sebagai kesimpulannya, revolusi industri 4.0 merupakan fase transformasi besar yang mengintegrasikan teknologi digital, fisik, biologis dalam kehidupan manusia. Perjalanan revolusi industri dari 1.0 hingga 4.0 menunjukkan bahwa perubahan selalu terjadi dan setiap fase membawa tantangan serta peluang. Kunci menghadapi era ini adalah meningkatkan literasi digital, keterampilan teknologi, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Karena pada akhirnya teknologi seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, bukan menggantikannya. Itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.